memasukkan dokumen ke Mendeley secara manual. Nah, pertama-tama kita klik ini tulisan add ini. Nah, kita jangan klik di add-nya yang gambar ini, tapi di sebelahnya, yaitu segitiganya. Nah, di segitiganya ada 4. Yang pertama itu ada add files. Add files ini gunanya itu untuk memasukkan file. Nah, add file ini hanya bisa dimasukkan oleh satu file saja. Nah, kalau misalnya add folder ini seperti yang kita tahu, folder itu bisa dari satu dokumen atau lebih. Jadi kayak kita tuh bisa memasukkan foldernya langsung. Nah, terus yang ketiga itu adalah watch folder. Nah, watch folder ini berguna untuk melihat folder, kayak melihat isi foldernya. Nah, ini biasanya sering dipakai kalau misalnya kita kan udah banyak banget foldernya. Nah, kita bisa melihat isi foldernya terlebih dahulu. Terus yang keempat adalah add entry manually. Add entry manually itu dipakai biasanya kalau misalnya kita mau memasukkan dokumen secara manual. Nah, karena kita mau memasukkan dokumen secara manual, kita klik ini. Terus di sini tuh ada beberapa yang harus kita tulis, mulai dari type, authors, journal, year, volume, issue, speech, abstract, text, author, sampai ke filesnya sendiri. Nah, di tab ini ada banyak macamnya. Yang pertama tuh book session, sampai working paper. Nah, ini kita bisa pilih, tapi harus pilih satu ya. Detail dokumen ini bisa kita lihat di web ya. Jadi kalau misalnya kita di web itu, kita klik info, itu langsung keluar biodata di dokumennya, mulai dari authors, years, page, sampai URL-nya itu bakalan kelihatan. Terus di sini page-nya itu 215 karena di webnya sudah tertera ya. Kita klik save. Nah, kelihatan sudah ada di sini. Nah, kita pencet lagi. Pencetnya 2 kali ya, jangan sekali. Terus selanjutnya itu bakalan keluar seperti ini. Jadi kayak benar-benar muncul ya. Nah, begitulah cara memasukkan dokumen ke Mendeley secara manual. Saya akan memberitahu cara memasukkan dan mencari referensi melalui aplikasi Mendeley secara otomatis. Langkah yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Mendeley yang sudah ada di laptop kita. Lalu kita klik Add New yang berada di pojok kiri atas aplikasi Mendeley. Langkah selanjutnya yaitu kita klik File from Computer. Setelah files terbuka, kita klik artikel yang ingin kita cari referensinya. Setelah files yang kita pilih muncul, kita klik files tersebut. Lalu Mendeley akan secara otomatis menampilkan informasi-informasi yang ada di artikel tersebut, seperti judul artikel, penulis atau pengarang dari artikel tersebut, lalu tahun terbit dari artikel tersebut, sampai abstrak dari artikel tersebut. Nah, selanjutnya, cara memasukkan preferensian dengan cara online. Yang pertama, dengan cara menggunakan web Google Scholar. Nah, yang paling pertama, kita membuka browser terlebih dahulu. Lalu, kita ketik di kolom pencarian Google Scholar. Kita klik. Nah, kita pilih yang pertama, yang ini. Ini udah masuk ke halaman Google Scholar. Misal di sini kita akan mencari jurnal atau artikel tentang etika akademik. Oke, di sini banyak banget jurnal atau artikel. Misal kita pilih yang etika akademis dalam pendidikan Islam. Kita klik. Nah, ini udah masuk ke halaman jurnal yang tadi kita klik. Lalu kita klik yang ini, full text, yang PDF. Nah, selanjutnya, untuk memasukkan ke Mendeley, kita klik icon Mendeley di sini yang sudah terpasang atau terinstall sebelumnya di browser ini. Kita klik.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Misal, kita akan memilih yang pertama ini. Lalu klik Add to Mendeley. Ini proses adding. Nah, reference udah terchecklist, berarti ini artinya jurnal yang kita pilih tadi udah masuk ke aplikasi Mendeley. Nah, ini cara pertama untuk memasukkan referensi melalui web Google Scholar. Cara yang selanjutnya adalah melalui web Mendeley. Langkah pertama adalah membuka web Mendeley, yaitu mendeley.com. Dan akan langsung tampil webnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa login terlebih dahulu ke akun Mendeley masing-masing, dan seperti ini tampilannya kalau sudah berhasil login. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan menu search untuk mencari referensi yang kita butuhkan. Contohnya, aku mencari referensi tentang perencanaan strategis. Lalu klik icon search, dan akan tampil banyak sekali referensi jurnal atau artikel seputar yang kita inginkan. Nah, kita bisa scroll, lihat-lihat referensi apa nih yang kita butuhkan. Sebagai contoh, aku ingin menambahkan artikel atau jurnal perencanaan strategis pembangunan desa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. Lalu kita klik, dan akan tampil deskripsi dari artikel atau jurnal yang aku pencet tadi. Kayak ada judul, penulisnya, nama jurnalnya, tahun jurnalnya, abstrak, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa, semisal ingin mendownload, bisa klik view PDF, atau teman-teman ingin menambahkan ke Mendeley-nya, bisa klik add to library. Dan kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah berhasil ditambahkan ke library atau Mendeley teman-teman. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mencari referensi-referensi. Dan selanjutnya adalah kita harus memastikan referensi yang sudah kita tambahkan tadi masuk ke akun Mendeley kita. Kita bisa langsung ke akun di aplikasi Mendeley atau di web Mendeley-nya langsung juga bisa untuk mengecek apakah referensi yang sudah ditambahkan tadi sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk nih artikel atau jurnal yang udah aku tambahin barusan. Kalau punya teman-teman belum masuk, bisa di-refresh dulu dengan cara mengklik icon ini. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan endnote dan footnote pada Microsoft Word menggunakan Mendeley. Jadi, jenis citasi yang akan saya gunakan di sini adalah American Political Science Association untuk endnote dan Modern Humanities Research Association 3rd edition Note with Bibliography untuk footnote. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan endnote. Jadi seperti biasa kita akan insert citation, lalu kita cari saja jurnal yang sudah kita upload ke Mendeley. Setelah itu kita pencet OK, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan endnote. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat footnote. Nah, sebelumnya kita ganti dulu stylenya menggunakan Modern Humanities. Setelah itu kita insert citation seperti tadi. Nah, kita pilih saja jurnal yang ingin kita tambahkan menjadi footnote. Setelah itu pencet OK, nanti akan muncul angka 1 di sini, dan nanti di footnote-nya akan muncul seperti ini. Ini yang disebut dengan citasi footnote. Nah, beginilah cara untuk menambahkan endnote dan footnote. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan cara menulis daftar pustaka. Di Indonesia, kita biasanya menggunakan gaya penulisan daftar pustaka yang dikeluarkan oleh APA atau American Psychological Association. Pada tahun 2019, APA meluncurkan pedoman penulisan daftar pustaka terbaru. Terdapat perubahan dalam APA setelah edisi ke-7 atau sebelum pada tahun 2019. Salah satunya, tidak lagi mencantumkan nama tempat atau kota penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka Apostol itu biasanya menggunakan format nama pengarang, tahun terbit, judul penerbit atau sumber berita, link, web, dan lain-lain. Nah, untuk penulisan daftar pustaka ini tidak hanya berasal dari sumber buku saja,
melainkan bisa dari sumber internet, sumber berita, ataupun yang lainnya. Untuk pada daftar pustaka ini terdapat contoh beberapa kasus penulisan daftar pustaka. Yang pertama adalah jika pengarang berjumlah 1 orang dengan contoh seperti berikut. Lalu yang kedua, jika pengarang berjumlah 2-3 orang, maka itu akan ditulis. Misal contoh di sini, Ruhani, Siti, Dian Permana, dan Bambang Listio. Jika pengarang berjumlah lebih dari 3 orang, tinggal ditambahkan saja. Lalu jika buku diterbitkan oleh organisasi, pengarang tersebut akan diganti oleh nama organisasi itu sendiri. Namanya di sini Fakultas Kedokteran Universitas Pemuda. Lalu jika satu pengarang menerbitkan 2 atau lebih buku yang berbeda, maka itu harus diurutkan berdasarkan buku yang terbit paling awal. Lalu yang keenam, jika satu pengarang menerbitkan 2 atau lebih buku dalam 1 tahun, maka itu harus diurutkan berdasarkan abjad judul buku. Jika buku tersebut adalah terjemahan, maka ditulis sebagai berikut. Di sini tertulis Dastner James 2019 The Maze Runner, Chandra Y penerjemah, Nisan Fantasi. Lalu untuk contoh penulisan daftar pustaka pada artikel dan lain-lain. Yang pertama harus diperhatikan oleh nama belakang dari penulis itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalimat ataupun huruf yang ada di awal pada nama belakang penulis itu sendiri. Misal di sini Dwi Astuti kan, berarti A Astuti. Lalu itu harus berurutan. Jadi Astuti, Dastner. Kalau misalnya nanti ada yang namanya organisasi ataupun komunitas begitu, maka akan dimasukkan juga sesuai dengan urutan nama belakang dari seorang penerbitnya itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.